Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali Bincang iNews menyapa Anda di pagi hari ini. Tentunya kita kedatangan tamu yang berbeda dari yang kemarin. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Superbike pada tanggal 3 hingga 5 Maret 2023. Dan kegiatan ini, acara ini menjadi seri pembuka WSBK musim 2023, tentunya di Pertamina Mandalika International Circuit. Saya sudah bersama dengan Kombes Pol Abu Bakar Tertusi sebagai Kepala Operasional Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Tentunya segar bugar, siap untuk menyambut WSBK 2023. Amin, mudah-mudahan sukses. Saya memanggil apa nih, Pak? Pak Abu Bakar? Pak Abu aja. Pak Abu. Baik, Bapak, kita akan menjadi tuan rumah kembali. Betul. Untuk kedua kalinya. Kedua kali? Ketiga kali ya? Tiga Oke. kali. Ketiga kalinya WSBK. di Lombok. Tepatnya di Pertamina Mandalika International Circuit. Ya. Tentunya berbagai macam persiapan sudah dilakukan. Boleh tahu nggak sih, Pak, persiapan apa saja yang sudah dilakukan menyambut kegiatan internasional ini? Baik, terima kasih, Bu. Jadi persiapan yang sudah dilakukan oleh Polda NTB sejauh ini, kami sudah melaksanakan rapat-rapat koordinasi, baik dengan internal maupun eksternal. Karena disitulah kami akan menghimpun, meminta masukan-masukan, baik dari internal maupun eksternal, sehingga dalam persiapan pengamanan WSBK tahun ini akan lebih baik dibanding tahun yang lalu. Oke. Ya. Kira-kira apa perbedaan penyelenggaraan yang kemarin dengan yang sekarang, tentunya dari ranah segi pengamanannya, Pak? Baik, Bu. Kami membuat rencana pengamanan itu berdasarkan dari hasil evaluasi yang pertama. Yang kedua, hasil kinerja intelijen kita. Jadi kalau hasil evaluasi itu apa yang harus kami tambah, apa yang harus kami lakukan, akan kami lakukan. Begitu juga kalau ada pikiran intelijen itu mengatakan bahwa tahun ini pengamanan akan lebih sulit atau mudah, itu pun akan menjadi pedoman kami. Kira-kira penambahan yang dilakukan yang tahun ini, Pak, ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu itu apa, seperti apa, Pak? Kalau dikatakan beda pengamanan tahun lalu dengan tahun lalu, sebetulnya tidak terlalu jauh. Pola pengamanan sama, CB juga sama, potensi ancaman yang mungkin timbul juga sama. Cuma ada beberapa hal yang juga mungkin menjadi atensi kami dalam hal penempatan pos-pos pengamanan. Baik itu pos pengamanan, pos penyekatan, itulah yang menjadi atensi kami yang mungkin beda dengan tahun yang lalu. Kalau pos pengamanan, kalau yang akan dilaksanakan atau yang digelar sekarang ini, bertambahkah pos pengamanannya dari tahun lalu? Seperti jadi yang Bapak Abu kalau barusan? untuk pos pengamanan, kami sampaikan kepada penonton sekalian bahwa kami ada menambah dan ada juga yang kami kurangi. Contoh, pos PAM itu yang lalu di kawasan Mandalika, kami bicara di kawasan Mandalika dulu, Bu, ya. Di kawasan Mandalika itu tahun lalu kami siapkan 23 pos PAM. Namun tahun ini kita ada 21 pos PAM. Nah, kenapa kok bisa terjadi demikian? Jadi dari evaluasi kami maupun masukan-masukan dari internal bahwa ada beberapa pos yang waktu itu tidak efisien. Sehingga mungkin kami kurangi. Namun di sisi lain kami ada menambah di pos penyekatan. Ya. Di pos penyekatan kalau yang tahun lalu itu di kawasan Mandalika itu ada sekitar 23 pos sekat. 23 Namun tahun ini ada penambahan, ada 25 pos sekat. Itu yang mungkin membedakan antara tahun lalu, ya, Pak, ya? Tahun lalu. Pak Abu, untuk pengamanan jalur laut ini seperti apa? Jadi kalau untuk jalur laut, Bu, kami sudah mempersiapkan kapal yang baik yang dimiliki oleh Mabes Polri maupun oleh Polda NTB. Kami dari Mabes Polri sudah meminta kapal Baladewa yang cukup besar kapalnya. Yang kedua, kami juga sudah mempersiapkan kapal yang ada di Polda NTB ini sebanyak 3 kapal, unit kapal untuk pengamanan di laut.
Oke, Pak, kalau melihat tahun lalu Ya. ini terjadinya kemacetan, Ya. mungkin di jalur-jalur yang memang ramai. Lalu bagaimana penyekatan untuk menghindari kemacetan tersebut? Baik, Bu. Jadi kita bicara masalah konsep tim Cak Lantas, ya, atau manajemen rekayasa lalu lintas. Alhamdulillah Bapak Dirlantas kami, ya, dengan timnya pastinya, dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kadishub Provinsi dan Kabupaten Loteng, sudah menyusun rekayasa lalu lintas. Kalau terjadi yang seperti Ibu katakan, terjadi kemacetan di lokasi kawasan Mandalika, itu akan kita lakukan one way, Bu. Oke. Jadi one way itu jalan bypass itu digunakan hanya untuk kembali. Oke. Jadi yang akan masuk ke kawasan Sekut Mandalika itu akan ditutup. Itu kalau memang terjadi kemacetan di wilayah kawasan Mandalika pada saat kembali penonton. Oke. Saya ingin bertanya terkait kemarin, kebetulan yang kemarin itu banyak yang saya melihat di medsos untuk terjadinya kemacetan tersebut karena kurangnya shuttle bus, Pak. Apakah sekarang ini akan ditambah shuttle busnya guna untuk mengurangi kemacetan tersebut atau mungkin ada pos-pos tersendiri untuk shuttle bus tersebut? Jadi kami sampaikan untuk masalah shuttle bus ini kan memang tanggung jawabnya dari Dishub Provinsi, dalam hal ini Pak Kadishub, untuk shuttle bus yang akan memasuki kawasan Mandalika. Sedangkan shuttle bus dari tempat parkir ke pintu masuk sirkuit itu tanggung jawab pihak ITDC atau pihak pelaksana. Jadi ada dua tanggung jawab ini, Bu. Nah, kami selaku pihak keamanan selama ini sudah berkoordinasi selalu dengan dua instansi ini, baik ITDC maupun Dishub Provinsi ini, supaya shuttle bus yang disiapkan ini betul-betul melihat jumlah penonton yang akan menuju ke kawasan Mandalika atau yang akan kembali. Disesuaikan dengan animo penonton yang mungkin dilihat dari hasil penjualan tiket. Menarik sekali tentang koordinasi antara kepolisian, lalu Dishub dan juga ITDC seperti Pak Abu bilang. Cuman kita harus jeda sebentar. Teman-teman kembali nanti di segmen kedua bersama dengan Bapak Abu Bakar.